Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi ini tanggal 29 Juli 2026 merupakan Hari Media Day pameran Gias atau Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 resmi dimulai. Secara untuk dibuka umum masih besok ya, tinggal tanggal 30, tapi kami dapat akses terlebih awal karena media. Jadi H-1 atau Media Day kita udah bisa lihat atau masuk di pameran Gias 2026 ini teman-teman. Dan sepertinya ini sama kayak tahun lalu. Jadi perkembangan mobil-mobil brand-brand, terutama brand-brand dari Cina itu kan masif banget, sehingga menggeser posisinya bus yang dulu awal-awal di 2-3 tahun yang lalu itu bus posisinya ada di hall 1, hall utama. Sekarang tergeser mulai dari tahun kemarin menjadi ke hall sebelah sana teman-teman. Dari kalau kita lihat dari sini kayaknya banyak bus yang kayaknya nggak tertampung tuh di sana. Ada yang tempatnya ada di luar teman-teman. Oke, sekarang lagi ada di hall 10 dan dekat banget dengan hall 11 di sana. Sekarang kita langsung aja menuju ke sana. Apa aja bus yang ada di Gias tahun 2026 ini? Yuk langsung aja ikuti aku jalan ke hall 11. Di sini udah ada apa lagi? Karpet merahnya untuk menuju ke hall 11 teman-teman. Dari sini kita udah kelihatan parkiran bus-bus yang dipamerkan di gelaran Gias. Dan for your information, sepertinya Gias tahun 2026 ini busnya yang dipajang banyak banget. Kalau teman-teman ingat dulu Gias 2025 kemarin, di sini ada 2 unit bus yang dipajang, yang punyanya M-Trans yang warna hitam sama merah, lalu ada punyanya Peranata Transport dari Tentrem. Nah, sekarang yang dipajang nggak cuma 2, tapi lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5 dari 3 karoseri teman-teman. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini udah ketika kita masuk sini udah dihadapin dengan ini produk dari Tentrem, sleeper. Belum bisa di-review karena mungkin masih prepare teman-teman ya. Karena ini kan kita awal banget nih. Media Day dibuka jam 8, kita jam 8 udah masuk dan beberapa orang masih belum ada yang pada di sini. Nah, ini sleeper, oh mesin depan Mercy 1623 bro. Nah, ini kemarin aku dikasih tahu bahwa unit ini nanti akan di handover kalau nggak salah tanggal 1. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Gias pengen rame-rame, datang aja besok tanggal 1 Agustus. Banyak banget yang bakal di handover, terutama untuk unit-unit Mercedes-Benz rata-rata tanggal 1 teman-teman. Dia pakai Avante H8 sleeper tapi mesin depan. Unik kan? Sleeper mesin depan yang pertama bikin kalau nggak salah karoseri Laksana. Nah, sekarang Tentrem juga bikin bentuknya Avante H8. Dan Gias tahun 2026 ini Tentrem membawa konsep 10 tahun Avante. Jadi Avante itu lahir pertama tahun 2016. Kala itu pemiliknya PO Harapan Jaya. Livery juga kayak gini juga. Atau mungkin disamain livery Harapan Jaya zaman dulu yo. Kan dulu Avante generasi pertama itu yang SHD punyanya Harapan Jaya Scania K360 kan bagian bawahnya liverynya kayak gini. 10 tahun Avante udah jalan 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua yang matanya sipit, sekarang generasi ketiga yang dipamerkan di Gias tahun 2025 kemarin. Ini punyanya siapa? Ini adalah PO dari Celebes teman-teman, clue-nya. Selama ini masih belum di handover, jadi kita belum bisa kasih tahu ini PO mana, tapi tak kasih clue-nya. PO asal Celebes, rutenya jauh banget. Ini mantap sih, cukup gebrakan baru. Lanjut di sebelah sini ada Tentrem dengan bus mediumnya Navigator. Ini punya siapa aku masih kurang paham teman-teman, karena kemarin aku nggak sempat lihat kalau ternyata ada unit ini juga, karena Tentrem itu sangat misterius. Ini dia mengusung konsep extra long. Nah, di sini ada tulisan extra long di sini. Warna dasarnya juga orange. Dan di sebelah sini ada PO Bagong dari karoseri Pialamas. For your information, karoseri Pialamas ini baru saja pertama kali mengikuti gelaran Gias. Sebelumnya di tahun ini juga dia juga ikut di Buzzworld karena Pialamas menghadirkan New Rexus. Nah, ini ditulisin Rexus F7S. Nah, F itu kalau nggak salah ya, dia itu front engine mungkin. Lalu 7 tingginya 3,7 teman-teman. Ini pakai sasis Oppo yo, Hino mungkin yo. Hino nggak sih? Hino AK pak. Hino AK
dari PO-nya Bagong ditulisin AC ekonomi tarif biasa loh. Naik kelas kan sekarang. AC tarif biasa ikut Gias. Weh, PO Bagong ini. Dilihat dari grillnya depan ini, masuk ya tak pikir-pikir ya. Dia ini cuma dibolongin doang, tapi udah kelihatan kesannya dia ini oke mesin depan kayak gitu. Gak neko-neko, simple, standar. Dan untuk lampunya kayak gini teman-teman. Lampunya sipit kayak Yutong kalau nggak salah yo. Pokoknya brand-brand Cina gitu untuk headlampnya. Terus di sini juga ada lampunya, kayak semacam DRL gitu. Selendangnya tipis, ada tulisan Rexus, Bagong BM. Piala Mas lokasinya ada di Malang. Dan kita lihat dari belakang teman-teman. Nih, dari sini coba, dari sini. Loh, lampunya sama. Malang Connection bro, sama-sama lokasinya nggak terlalu jauh kok. Singosari sama Karanglo. Nah, deket loh. Belakangnya juga hampir sama teman-teman. Spoiler atas juga sama, konsep floating roofnya juga sama, hampir mirip-mirip lah. Ya, good job lah buat Piala Mas. Semoga aja semakin laris Rexusnya. Nah, di sini yang kemarin dipamerkan di gelaran Buzzword ya, Buzzword 2026, pakai sasis Hino RM. Ini unitnya kalau aku lihat dari liverynya, ini unitnya Damri teman-teman. Yang kemarin itu bakal dijalankan di rute Pontianak, Sintang, bukan, Pontianak, Kucing hingga ke Brunei. Jadi ini akan lintas 3 negara unit ini menggunakan Rexus 8S. Nah, kayak gini. Tingginya 3,8, dia semi SHD. Ini mesin belakang di sini. Liverynya masih menggunakan livery Piala Mas. Dengan wheel dop kayak Sharingan ya. Kakak teman-teman lihat Naruto gitu, kayak Sharingan. Nah, wah bentuknya ganteng banget. Kemarin ketika aku lihat unit ini pertama kali kan di indoor, itu rasanya ya biasa, tapi ketika lihat di outdoor, wah ganteng banget ternyata yo. Nah, aku jadi berandai-andai body kayak gini, misalkan nih tronton, wah sangar. Ada logo singanya, wah. Bakal justice lah. Ya semoga aja lancar. Oke, kita langsung aja geser ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini ada unit dari karoseri Laksana. Sebelum masuk, kita udah disambut dengan bus segede ini. Ini adalah bus double decker. Dan kalau aku boleh bilang, bus tingkat 3. Bukan double decker lagi. Karena di sana ada tingkatannya. Kalau lantai itu mezzanine gini loh. Jadi antara lantai 1 dan lantai 2 ada lantai lagi. Ya berarti bisa kita bilang triple deck teman-teman. Nah, kayak gini. Pakai spion kamera. Wah, sekarang kayaknya udah jarang yang pakai spion kamera ya. Karena perawatannya mungkin yang nggak rumit dan sebagainya, tapi Laksana PD dan PO ini juga PD untuk membuat model spion kamera seperti ini teman-teman. Ini tingginya 4,15, 13,5 meter. Kita lihat, wah dalamnya mewah pak. Oke, kita nanti akan ngobrol dengan salesnya dari karoseri Laksana. Biasanya dinyalain, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin hari ini atau besok ya, karena hari ini tuh padat banget. Sasisnya dari bus ini Volvo B11R. Nah, dan kalau kalian lihat di sini ada burung Garuda yang warnanya emas, mungkin kalian udah nggak asing lagi ini milik PO apa. Yang jelas PO ini baru pertama kali ini bikin double decker di karoseri Laksana. Sebelumnya itu double decker dia menggunakan produk dari karoseri Adiputro. 3 series berturut-turut Adiputro sekarang mencoba di Laksana dan langsung speknya ini high end dan langsung dipamerkan di gelaran Gias tahun 2026 teman-teman. Grillnya kayaknya beda yo. Untuk yang DD atau model terbaru ini grillnya juga beda teman-teman. Dibuat lebih lebar. Terus jarak antar ruang atau apa ya Ki ya? Penyekatnya ini dibikin lebar, jadi lebih keker gitu. Volvo B11R di sini mesinnya masih menggunakan D11C Euro 5 yang di launching di Indonesia itu di tahun 2022. Kita langsung aja menuju ke sebelah sini coba. Oh, seatnya dia menggunakan Aldila, Pak.
Oh ya, PO ini Aldila banget ya? Ya. Terus untuk bagian selendangnya yang double decker dia dibuat agak menukik ini. Jadi kalau dilihat kesannya lebih ekstrim aja untuk desainnya teman-teman. Velgnya pakai aluminium khas dari pameran. Dan ini nih satu hal yang aku temuin, kalau double decker biasanya itu dia nggak neo, atau bukan neo, ngomong apa ya? Biasanya itu polos teman-teman. Nah sekarang di Gias 2026 ada pembaruan lagi, double decker sekarang dikasih kayak gini. Ya semacam winglet tambahan lah, built-in winglet. Nah kayak gini. Kalau dulu kan yang model kayak gini cuma diterapkan di XHD-nya atau bis single deck-nya atau bis UHD-nya, XXHD, sorry. Nah di sini udah disediain di kelas double decker-nya kayak gitu. Juga udah ada lampu tembaknya loh. Ini bener-bener double decker spek high end nih teman-teman. Ngeri. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja di sana. Dan inilah alasan kenapa kok pada pagi hari ini outfitku batik. Karena kita kan kondangan. Jadi Gias tahun ini sama kayak tahun sebelumnya, kita berada di tenda di hall 11. Tapi walaupun tenda, yang bikin aku salut AC-nya dingin banget. Walaupun kemarin pas tahun lalu ya, peak-peaknya penonton itu dingin banget. Ini sepi ya. Kita dari sini aja udah kerasa AC-nya dinginnya kayak gimana gitu loh. Wow. Rame banget ya. Sesek gitu loh. Kita lihat banyak banget PO bus yang memajang unit-unitnya. Kita langsung disambut dengan bus tronton. Jadi posisinya karo seri Laksana enak banget nih masuknya nih. Ini pintu masuk gak sih? Bukan ya, pintu keluar ya malah ya. Masuk dari sana ya. Oh, jadi yang pertama itu dari Pialamas dulu teman-teman. Kita geser ke yang paling deket. Nah, ini. Ini adalah tronton, sasisnya Volvo B11R. Warnanya biru dongker, mengingatkanku pada Putra Mulia. Yang seri Scania ya. Warnanya kayak gini teman-teman. Dia pakai single glass, tronton, ganteng banget. Dan ini kalau nggak salah handovernya malah akhir nih kemarin yang aku dikasih tahu. Agak belakang banget gitu loh, menjelang akhir-akhir gitu. Mungkin biar orang-orang penasaran. Nah, aku spill. Ini adalah PO pariwisata asal Pemalang, oke? Nah, di sini ada tronton 2. Om, gimana kabarnya? Wah, tambah desainnya setiap tahun tambah ganteng ya, Om? Ada sedikit beda lah. Ada sedikit beda. Ada facelift dikit ya. Terus ini kan SR3 kan 2022 ya? Ada the next lagi nggak di 50 tahun? Bisa. Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu aja. Belum ada ide. Nah, disimpan dulu aja berarti ya, di keep dulu. Masih lama. Oke. Siap. Berarti hari ini Laksana ada berapa bis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di luar 1. Oh, di luar 1 yang double decker tuh ya? Di dalam ada 1. 1, yang di luar 1. Oke. Aku tak jalan-jalan dulu ya. Siap, monggo. Nah, ini. 49 tahun karoseri Laksana udah berdiri. Dan kita lihat sebelah sini ada XXHD Suite Kombi teman-teman. Wah. Oh, sekarang ada ginian semua ya? Nah, kalau ini dikasih lampu kayak gini cocok nih karena salaman sih. Tak meruput, Mas. Monggo. Ya, siap. G. Oke, siap. Nah, kalau ini dikasih lampu tembak kayak gini lebih cocok karena habitatnya PO ini atau bis ini bakal jalan di rute yang cukup jauh di Sulawesi, teman-teman. Kayak gitu. Dia pakai sasis Scania K410 atau K450. Kayaknya K450 deh seingatku. Nah, ini ada hashtagnya Laksana Geng. Wah. SR3 Suite Kombi tapi XXHD. Jadi kombinasi antara kursi biasa, lalu di sini ada semacam kayak sleeper gitu harusnya. Oh iya, di sini ada kayak sleepernya gitu. Ganteng banget ini. Liverynya livery Laksana. Sejak tahun 1997. Kita tunggulah habis ini. Kita belum bisa masuk dan memang sengaja nggak aku masuk ke satu-satu. Nanti kita akan review satu persatu secara detail, teman-teman. Di sini ada unit bus medium. Nah, mediumnya ini
milik PO terkenal asal Jawa Tengah. Bisa dibilang dealer berjalan. Mantap. Yuk, tak jalan aja ya. Nah, ini ada Trans Semarang teman-teman, pakai bus listrik dari Hyundai. Ini terus juga ada bus yang dinanti-nantikan ini. Ini akhirnya PO ini menggunakan Mercedes-Benz lagi. Dia menggunakan 2445 setelah sebelumnya PO ini yang pertama kali bikin double decker itu pakai Mercy 2542 teman-teman. Kita lihat dari samping sini mas, keren, asli. Satu yang aku seneng dari Mercy, dia tuh kelihatan panjang karena wheelbase-nya itu loh, panjang banget. Jadi overhangnya dipendekin. Nah kita coba lihat sebelah sini. Nah ini kan Scania nih, ini dipanjangin, ini panjang. Nah untuk overhangnya dia panjang, tapi kalau Mercy pendek. Karena menurut Mercy, jadi ini dimentokin ke sana biar ruang yang ada di dalam sini itu bisa lega teman-teman. Makanya kalau kalian naik mode 2542, 2445 itu bisa longgar di deck bawahnya karena emang dari wheelbase-nya emang panjang banget seperti itu. Oke, kita geser ke sebelah. Nah ini bis favorit kita semua, U-Trans yang di karoseri Armada itu nggak disembunyi-sembunyiin teman-teman, tapi langsung nih, langsung livery. Semenjak hadirnya di Gias tahun 2025 kemarin, walaupun dia menghadirkan R25 pertama, itu nggak ditutupin atau nggak di stiker, bukan stiker ya, nggak disembunyiin identitas, tapi langsung dibuka nih. Jadi ini adalah U-Trans dan 2 tahun berturut-turut U-Trans ikut dalam gelaran Gias 2026. Gias tahun ini dan tahun kemarin R25 pertama dan sekarang R25 double decker dia juga ada teman-teman. Di warnanya bener-bener eye-catching banget, masih menggunakan livery diamond seperti kayak pesawat Etihad kayak gini. Nah, di sini juga ada logonya Scania nih di sini. Dia pakai Scania K450 kalau nggak salah. Dan sepertinya dengan aku lihat model dalamnya itu, dia bakal diterjunkan di divisi akapnya. Sebelah sini, ini ada Aneka yang jalan, salaman mas. Mas kok wapi men bis ngarep mas? Ah yang bener. Iya, Pak, gua anteng. Iya. Mas. Kok ya lek ya? Ya lanjut sih. Oke, yuk. Nah ini teman-teman, dia pakai sasisnya Volvo B11R. Tak pikir MAN loh kemarin pas aku ke Armada kan, tak lihat-lihat, wah ini MAN lagi nih. Ternyata dia ambil Volvo. Kalau nggak salah dulu pernah 2445 MAN. Sekarang ambil Volvo teman-teman untuk Aneka nih. Wah kami keren sih ini. Skylander R25 kita lihat mendekat ya. Oh full sleeper. Keren nih. Oh berarti beda yang tak lihat kemarin di karoseri. Soalnya tak lihat di karoseri nggak kayak gini teman-teman. Mantap. Nah sebelah sini Mior, PO asal Sawah Lunto yang menghadirkan Skylander R25. Ini yang di display Mercy 1626. Aku bingung juga yo. Kok nggak yang kemarin yang rilis yang Tronton ya, yang Volvo. Jadi kalau misalkan yang dipajang Volvo, all in semua New Armada pakai Tronton, ngeri. Nah sebelah sini ada PO asal Sidoarjo, Tinara yang secara mengejutkan akhirnya beli bus triple axle MAN kayak gini, sangat. Lalu di sebelah sini ada PO Gunung Harta. Kita masuk sini. Wah ini bakal menjadi rute mana yo? Kalau dilihat dari speknya, harusnya Jakarta Denpasar sih, tapi kita nggak tahu juga bakal jalan kemana. Volvo. Sekarang livery mode kayak gini, Gunung Harta seneng banget pakai livery mode kayak gini. Keren, mantap. Kita nanti akan lihat secara detail di video selanjutnya akan aku bikin khusus untuk ini. Dan kayaknya tanggal 1 juga dia akan handover di Gias. Oke, kita geser ke Adiputro. Wah, Adiputro banyak banget. Kayaknya yang paling banyak hari ini Adiputro deh. Oh, kalau kita masuk dari hall 11 yang depan situ, yang pertama kali dilihat adalah Adiputro, teman-teman. Ya. Jadi semua dari segala akses Adiputro, terus dari sana ada Piala Mas, dari ujung sana ada Laksan. Jadi semua dapat spotlightnya lah. Penataannya cakep banget sih ini. Kita geser ke ujung sana, kita lihat. Wih. Oke, pada gelaran Gias kali ini
Adiputro menghadirkan 3 double decker sekaligus. Wih, ada yang Mercy 2445, 2445, dan juga ini pakai, aku bingung, Volvo. Nah, ini Volvo nih teman-teman. Ini Volvo, dan 33 PO ini udah ada yang punya. Kalau yang ini, kalau kita lihat itu, sini. Tuh, ada tulisan-tulisan khasnya itu. Loh. Mungkin kalian nggak asing lagi, itu PO mana. Dan ada 2445. Jadi 2 PO ini adalah PO bisa dibilang pendatang baru. Tapi aku nggak tahu ya, soalnya sama-sama 2445 nih. Yang PO ini yang mana, PO ini yang mana. Pokoknya salah satunya dia yang kemarin barusan buka rute Jogja, Jakarta teman-teman. Aku nggak tahu yang mana. Oke, kita geser ke sebelah sana. Pada Gias kali ini Adiputro menghadirkan konsep warna hijau dan ada gambar sayapnya nih di sini. Dan salah satu bus yang non double decker itu ada salah satu PO yang cukup sangat-sangat legend yang tahun ini infonya merayakan 60 tahunnya. Jadi sekalian 60 tahun anniversary-nya, unitnya dipajang di gelaran Gias 2026. Warnanya juga mirip-mirip kayak gini. Infonya tanggal 1 juga handover teman-teman. Kita langsung geser aja. Ini tim Adiputro lagi briefing. Nah, itu. Pak, siap. Nah, ini ada Jetbus 5 UHD Scania K450CB dari PO Sumatera ini teman-teman. Nah, ini. Dan PO Sumatera ini langganan banget dengan karoseri Adiputro. Sebelah sini ada Jetbus 5 DC XL. Nah, ini modelnya Dream Coach. Tapi dia UHD. Jadi tingginya 4 meter, bisa buat masukin motor, tapi full sleeper kalau nggak salah 43 seat. Udah pasti tahu lah ya, ini punya PO mana, karena PO ini rata-rata semuanya sleeper 43 seat, punya tronton, rute paling jauh tapi peminatnya banyak. Udah pasti tahu lah, 3 huruf. Nah, ini cukup bikin apa ya, shock nih teman-teman, karena Adiputro juga menghadirkan Jetbus 5 Unicoach. Jadi Unicoach itu kalau dilaksana bisa dibilang kombinasi antara beberapa kelas. Ini ada sleeper, ada eksekutif. Mungkin di sini ada kursi biasa, berarti cuma 2 kelasan ya. Di sini eksekutif, di belakangnya sleeper, dan ini juga konsepnya UHD teman-teman. Jetbus 5 Unicoach UHD, jadi tingginya 4 meter. Nah, kayak gini. Cuman sayangnya Adiputro kali ini space-nya kurang luas menurutku, karena dia banyak banget bisnya dan jarak antar bis segini loh. Jadi kalau misalkan mau melihat secara leluasa gitu kayaknya kurang teman-teman. Segini lihat. Tapi ini udah penataan yang terbaik sih. Dengan lihat kondisi tendanya kayak gini, model-modelnya kayak gini gitu. Dan di Gias 2026 ini Adiputro ada tagline-nya nih, Where Road Meet Wings. Jadi ada sayapnya gitu. Bisa ada sayap di kiri, di kanan gini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ini dari luar, dari kejauhan ketika pas kemarin berangkat dari Malang menuju ke Jakarta, ganteng banget ya asli. Apalagi kalau udah berlivery PO ini. Wah, PO ini itu kalau misalkan bikin bus itu estetik banget. Apalagi garasinya aja, wah estetik banget. Ini kalau aku boleh bilang PO-nya ini seniman ini. Dia bikin, nggak tahu ini katanya infonya juga ini bakal ditaruh di rute barunya. Dan kita lihatlah nanti. Soalnya kemarin kerasanya udah ada liverynya di karoseri Adiputro teman-teman. Dia pakai sasis Volvo, tapi di model grill kayak Mercy 2445 kayak gini. Kita sekarang geser ke sini teman-teman. Nah, di sini ada Volvo Euro 5 lagi. Pakai Avante, kita geser ke Avante. Untuk Volvo-nya ini kalau kita lihat, udah tau lah, lihat nih. Di situ ada clue-nya tuh. Kita bestinya tentrem. Hadir lagi di, ini full sleeper. Full sleeper, Pak. Wah, sangar. Double decker full sleeper loh. Masuk Gi. Nanti kita akan review secara
sendiri yo. Ngeri, sangar iki. Loh, lagi. Iya. Nah. Sangar Pak, full sleeper Pak. Istimewa. Lalu di sini ada Grand Captain Avante D1. Nah, untuk kali ini Tentrem menghadirkan konsep Kapten Ekstra Nyaman. Artinya apa? Aku juga kurang paham. Kita coba masuk ke dalam. Yang dimaksud ekstra nyaman tuh gimana? Oh, wis enek. Udah ada namanya, Bos. Sangar yo. Berarti ada di Armada ada. AP ada. Kini juga ada. 3 wih. Tronton semua lagi. Sangar Pak Bos Amri. Dimaksud ekstra nyaman apa yo? Apa ekstra apa gitu? Nanti tanya Mas. Oke, nanti kita tanya sama Mas Nuk. Wah, tadi kita ketemu Mas Nuk juga belum anu sih. Wah, nggak lagi sibuk juga. Kania K4 50 dia. Oke, wong lagi telepon ya. Wah, lagi wong sibuk banget ini. Ini ada kapten juga. Aku lupa ini PO apa nih. Lalu di sebelah sini salaman sih. Gimana kabarnya? Siap, baik. Alhamdulillah. Selamat pagi. Sudah Pagi, nyampe Bang. ini. Hari ini berapa unit Tentrem? Total kita ada 9 yang ada di Gias. Hah? Yang di tenda ini ada 6, Hmm. nanti 2 di Selasar dan 1 di Booth Hino, Ya. yang di hall 1. Hall Oke, 1. kita tak ke hall 1 teman-teman di sini ya. Jam 10 kita ada acara di hall 1 soalnya. Makasih. Monggo. Di sebelah sini ada, biasanya kalau di Gias itu di Tentrem itu pasti ada Rimba Kencana. Dia mau menghadirkan model-model kursi terbarunya. Ini ada yang SE, ada yang sleeper. Ternyata sleeper kalau dibuka ini lebar juga yo. Atau emang ini emang kayak nggak kayak gini deh. Lega banget ini. Oh, mungkin Grand Captain yo. Lebar banget loh. Biasanya kan cuma segini mentok. Mantep. Di sebelah sini ada Hino RM pakai single glass di sini. Lalu di sini ada Tronton Scania K450 seingatku ini. Multi class, ada Grand Captain. Belakangnya ada kursi biasa, lalu belakangnya lagi itu sleeper. Nah, PO ini bukan dari PO Jawa, PO asal Kalimantan, teman-teman. Yang tahun lalu kalau nggak salah juga ikut Gias, tahun ini juga ikut lagi. Kita lihat sleepernya kayak gimana. Wah, ada yang beda, asli, sini. 3, Pak. Wah, oh iki lo ekstra yang dimaksud. Iyo, selain pertama lebih besar, kenapa nggak PO-PO lain membuat model kayak gini yo? Daripada harus, bukan PO lain, karoseri lain loh. Bukan aja tuh bingung apa jenengan ya? Benteng Takeshi. Iki loh, di sini masuk dari sini, snack dari sini, terus ada sleeper, lihat nih. Oh, Mas, monggo Mas. Monggo. Monggo. Seperti saya Tentrem. Oh, makasih banyak. Mas matur nuwun pol wis. Nek tak kesini lagi kok, Pak Gan. Siap. Siap. Tunjukkan yang spesial dari unit ini ya. Mana? Yang spesial? Di sleepernya. Oh, sleeper spesial. Iki wis spesial loh. Nah, spesialnya kali ini untuk entertainment selain ada khususnya yang sleeper single ya. Hah? Dia ada Android-nya sudah. Hah? Lalu untuk speaker kalau mungkin dilihat ya, jadi dari konfigurasi biliknya ini sudah full kedap. Lalu untuk subwoofer dan audio sudah private di dalam, tertanam di dalam bangku. Berarti nggak jadi satu sama depan. Jadi satu, jadi subwoofernya sendiri-sendiri. Wah, ya Allah. Ditambah sangat. dengan bilik private seperti ini, membuat jadi mobile cinema. Wena. Oh iya ya. Seperti TV ini lebih gede ya ini ya? ya, Mas, 17 in. 17 in. 17 in. Sangar, Tronton. Juga lebih rebah. Lebih rebah. Soalnya 1, 2, 3 doang ya Mas ya? 3 row. 18 seat ya. 18. 18 seat. 21. Istimewa. Oke Mas, siap. Aku tak lanjut dulu ya. Siap. Sangar. Berarti semuanya kayak gini, Grand Captain-nya? Grand Captain-nya ada varian 3 Grand Captain, 2 Grand Captain, sama 4 Grand Captain. 4 di mana?
Kenzo Trans. Yang di mana? Sebelah sana. Yang sebelahnya double decker 4 Grand Captain. isi 4. Coba. Ayo, mari kita lihat. Wah, sangar ini. Gak masuk akal, Tantrum. Kita masih ada satu lagi PO ini. Untuk showing unit kita yang isi 4 Grand Captain ada 2. Konfigurasinya sama untuk pariwisata juga. Pariwisata. Untuk Yang ini berarti? yang ini. Oh, yang ini. Yang ini sama. Oh, sorry, yang ini. Yang ini kan? Yang ini. Sama satu lagi yang di bootnya Hino. Oh, oke. Ini. Wah, sangar. Nah, Oh, yang dimaksud Kapten ekstra nyaman tuh ini. ekstra nyaman. Ekstra, bener-bener ekstra. Betul. Bos, 4 bos. Sempat. Kok kepikiran ya, Tantrum ya, Mas yo? Kepikiran. Soalnya. Jadi kita itu tujuannya memang untuk membawa nama Grand Captain secara model otentiknya kan teman-teman yang punya dulu. Ya, pelopor gitu, lah. Pelopornya. Nah, untuk menjawab kebutuhan dari teman-teman PO juga, ya kan. Jadi seatnya ini 45 seat sudah plus toilet. Ya. Ditambah 9 Grand Captain. Jadi total ada 49 seat plus toilet untuk pariwisata, oke. Untuk yang perbantuan AKDP untuk rute lebaran, oke juga. Wah, iya sih mau masuk. Oh, nggak masuk akal, sangar. Berarti yang di hall 1 juga kayak gini. Sama. Oke, siap. Aku tak ke hall 1 habis ini. Monggo. Tak lihat dulu. Ya. Oke. Oke, Mas, makasih yo. Sama-sama, Mas Andriawan. Siap. Pak Yohan, Selamat pagi. pagi. Kapten 2, Kapten 4, Kapten 3. Soangar ndak umum. Terus nanti yang jadi gimmickku yang ini. Ya mana? Nanti belum dibuka. Bisa buka pintu nggak? Bukan. Oke, yuk kita ikut ya. Yang ini ya? Ini namanya judulnya memanusiakan kru. Oke. Awas. Oh, gini lagi ya. Lihat di sisi kanan. Nah. Ada kru 2, ini pun bisa rotasi. Bisa dijual, bisa untuk Mau konten sip. dijual, monggo. Oh Mau iya, konten sip, kreator Pak teng mriki Pak. sip, Wah. boleh. mohon maaf, kalau Jakarta Malang konten kreator 500.000. Jadi sefleksibel itulah. Nah, monggo Kalau mau saya dijual coba- boleh, hanya untuk smoking sama kru ya monggo. Ini full sleeper gini. Ini full kompartemen. Full kompartemen. Kompartemen atas. Kita nanti akan review lebih Ya. detail lagi ya. Mantap. Oke Pak, kita lanjut dulu ya. Monggo. Mepet jamnya Nanti soalnya. mampir. Siap, lagi mampir kula. Ngeri. Tentrem istimewa, Bro. Ya Allah, nggak nyangka kan lu pada. Semua nggak bakal nyangka kan. Grand Captain isi 4 nih. Ngeri. Dan di sebelah sini ada double decker juga dari MAN. MAN pertama dari karoseri Tentrem. Nah, bisa kita lihat kayak gini. Kalau kita lihat ini miliknya PO mana, kita coba masuk. Harusnya udah ada nih, udah ada nih. Kelihatan dari sini. Kelihatan dari sini. Weh, Wonogiri asli. Ngeri yo. MAN-nya masuk di Adiputra udah, Tentrem udah 2. Kemarin masuk lagi di Armada juga 2 pakai yang Fusion. Ngeri. Kita nanti akan review lebih detail lagi. Karena waktunya mepet, kita jam 10 ada acara di hall 1. Di sebelah sini ada Piala Mas yang tadi udah kita bahas di awal. Dia menggunakan Rexus 8S. S itu single mungkin ya? Single glass loh mungkin ya? Ini juga 8S juga. Unitnya ada 1, 2, 3 di sana. Dan juga ada kursi dari Rimba Kencana di sini. Oke teman-teman, mungkin itu dia video review singkatnya di Gias tahun 2026 ini. Habis itu kita akan ambil model-model atau unit-unit yang bener-bener baru potensial untuk kita review secara detail. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.